Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. We are studying spiritual disciplines, and the topic today is integrity. Halo, kita akan mempelajari disiplin rohani dan topik pagi ini adalah integritas. Integrity is the quality of honesty. Integritas adalah kualitas kejujuran. It means a strong moral principle. Artinya adalah prinsip moral yang kuat. And this is what needs to govern our lives. Dan ini adalah yang harus memimpin, memerintah di dalam hidup kita. Because if we have integrity, it affects our entire life. Karena kalau kita mempunyai integritas akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. It also will guarantee us success. Dan juga akan menggaransikan kesuksesan kita. So let us read Proverbs 3 verse 1. Mari kita membaca Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. So God is reminding us as His children to not forget His laws. Jadi Tuhan memperingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk tidak melupakan ajaran-ajarannya. He's saying, let your heart keep my commands. Dia berkata, biarlah hatimu memelihara perintahku. So we know our hearts are like a garden, aren't they? Dan kita tahu bahwa hati kita seperti kebun, bukan? And oftentimes there's weeds in the garden. Dan kadang-kadang ada alang-alang di dalam kebun itu. And if there's weeds in the garden, it's not a very pretty garden, is it? Dan kalau banyak alang-alang, kebunnya tidak begitu indah, bukan? And we want the garden of our heart to be beautiful for Jesus. Dan kita mau kebun dari hati kita indah di hadapan Tuhan Yesus. And how do we do that? Dan bagaimana kita melakukan itu? Matthew 6:21 tells us, di kitab Matius 6 ayat 21 mengatakan, go ahead. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So that is why we must guard our hearts, because that's where our treasure is going to be. Karena itulah kita harus memelihara hati kita, karena di situlah harta kita akan berada. And integrity is one of the plants that we want growing in our hearts. Dan integritas adalah salah satu tumbuhan yang kita ingin untuk tumbuh di dalam hati kita. It is important for the old people and the young people. Ya, adalah penting untuk orang yang tua, baik juga orang yang muda. When you are young, you have to learn integrity. Pada saat kalian muda, kalian juga harus belajar tentang integritas. That is why you have parents. Karena itulah kalian mempunyai orang tua. And they should teach you right and wrong.
Dan mereka harus mengajarkan kepada kalian apa yang salah dan apa yang benar. And if you follow that your whole life, you will have a blessed life. Dan kalau kalian melakukan itu, mengikuti itu, kalian akan mempunyai hidup yang sangat diberkati. Because the things that you learn when you are young stay with you your whole life. Karena hal-hal yang kalian pelajari pada saat muda akan terus bersama kalian di seluruh hidup kalian. So it is much easier to learn things when you're young than when you're old. Jadi lebih mudah untuk belajar pada saat kalian muda daripada yang sudah tua. So integrity is moral uprightness. Integritas adalah kebenaran moral. It is black and white. Hitam dan putih. It is yes and no. Ya dan tidak. So as young people, we need to learn how to say no to the sin that would destroy our lives. Sebagai orang-orang muda, kalian harus tahu bagaimana mengatakan tidak kepada dosa yang akan menghancurkan hidup kalian. The second thing it's being open or transparent. Yang kedua adalah mempunyai transparansi atau keterbukaan. The third thing it is having accountability. Yang ketiga, mempunyai pertanggungjawaban. If we have to answer to someone, then we will think twice about what we do. Kalau kita harus menjawab kepada seseorang, jadi kita harus memikirkan 2 kali apa yang kita lakukan. And that is a good thing. Dan itu adalah hal yang baik. And then the fourth thing that integrity involves is submission or being under others' leadership. Yang keempat yaitu penundukan diri, menundukkan diri di atas otoritas kita. And that is important to have our entire life. Dan itu adalah penting untuk seluruh kehidupan kita. We always need to be accountable to someone. Kita harus bertanggung jawab kepada seseorang. And be under submission to one another. Dan tunduk kepada satu sama lain. Okay, let us look into the Psalms. Moral uprightness is described in Psalms 15. If you would read that, please, Linga. Saat ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. This is a very important chapter for us. Ini adalah pasal yang sangat penting untuk kita. King David in the Old Testament sought to dwell in the presence of the Lord every day. Raja Daud di dalam perjanjian lama, dia mau menumpang di dalam kemah Tuhan setiap hari. And he came one day with this question, who can dwell in your tabernacle or God's holy place? Pada suatu hari, Raja Daud menanyakan hal ini, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah Tuhan, yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. And he searched out the answer. Dan dia mencari jawabannya.
And so these things he has listed here are very important for us to take heed to. Jadi semua yang dia daftarkan di sini adalah sangat penting bagi kita untuk perhatikan. I cannot go into each one because my time is short, but you Ya, can take and read them and study them, okay? saya tidak bisa membahas semuanya dengan detail karena waktunya tidak mencukupi, tetapi kalian bisa membacanya sendiri. So we're going to read the scripture for transparency, why God wants us to be transparent. Kita akan membaca tentang ayat Alkitab tentang transparansi atau keterbukaan, mengapa Tuhan mau kita terbuka. John 18:19 to 21. Yohanes 18, 19 sampai 21. Yohanes 18, 19 sampai 21. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." So Jesus, we know, was truth. Kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. And when he came and he spoke, he only spoke the truth. Jadi ketika dia datang dan berbicara, dia hanya berbicara tentang kebenaran. So Jesus didn't say one thing in private and another thing publicly. Jadi Yesus tidak berbicara satu hal di dalam privat, tetapi di depan umum dia berbicara sesuatu yang lain. He said, I spoke openly to the world. Jadi dia berkata bahwa saya berbicara terus terang kepada dunia. And that is what he wants us to do. Dan itulah yang Yesus mau kita lakukan. And we're going to read 2 Corinthians 4, verse 2. Ya, kita akan membaca dari 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. And this is how God wants us to live our Christian life. Dan inilah bagaimana Tuhan mau kita hidup kehidupan kekristenan kita. And then we look at Galatians 2, verse 1 to 2 and 9 to 10. Ya, kita akan melihat di kitab Galatia pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian go ahead. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. This was the Apostle Paul talking. Ini adalah Rasul Paulus yang berbicara. And he was accountable to Barnabas. Dan dia bertanggung jawab kepada Barnabas. And he was going to Jerusalem to report to the apostles. Dan dia sedang perjalanan ke Yerusalem untuk berbicara dengan rasul-rasul.
because he did not want to have run his race in vain. Karena dia tidak mau menjalankan perlombaannya dengan sia-sia. He did not think he was the ultimate answer. Ya, dia tidak percaya bahwa dia adalah jawabannya yang terakhir. He knew he had to submit himself to those who were above him. Dia tahu bahwa dia harus menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atasnya. So to be accountable, you have to be committed to being transparent and teachable. Jadi untuk bertanggung jawab, kita harus berkomitmen untuk terbuka. Our last point is submission, and that includes submitting to those in authority over us. Yang terakhir adalah penundukan diri, yaitu kita harus menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas kita. In Luke 7:1-10, we read a story about a centurion servant who was sick and ready to die. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10 kita membaca tentang seorang perwira yang hambanya sedang sakit dan hampir mati. And this man was not a Jew, he was a Roman centurion. Dan perwira ini bukanlah orang Yahudi tetapi perwira Roma. Or he would be called a Gentile. Dia akan dipanggil dengan orang kafir. So you will have to read this passage on your own, but we're going to just read verse 8 right now. Ya, kalian harus membaca ayat 1-10 sendiri, tetapi saat ini kita akan membaca ayat 8. Itu sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. And the reason he said this Alasan dia mengatakan hal ini was that he had faith in Jesus as the Son of God to heal his servant. bahwa dia mempunyai iman kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah untuk menyembuhkan hambanya. And he didn't feel that he needed Jesus to come into his house, only that Jesus could speak the healing word and his servant would be healed. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu hal saja, hambanya akan disembuhkan. So this centurion understood submission. Jadi perwira ini mengerti tentang penundukan diri. And he acted in faith. Dan dia bertindak sesuai dengan imannya. And Jesus said, I haven't even seen this much faith in all of Israel. Dan Yesus berkata, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang-orang Israel. So we see that God operates under authority, under submission, and that is what he wants us to learn as well. Jadi Tuhan bekerja dengan penundukan diri dan itulah Tuhan yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita. And when we walk in God's laws and commands, we walk under an open heaven. Pada saat kita berjalan di dalam hukum Tuhan dan perintah Tuhan, kita berjalan di bawah surga yang terbuka. We walk in God's laws and commands here on earth. Kita berjalan di dalam hukum dan perintah Tuhan di dunia ini. And we'll close with Psalm 19 verse 7. Dan kita akan menutup dengan Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
So if you walk in God's laws, you will have a blessed life. Jadi kalau kalian berjalan di dalam hukum Tuhan, kalian akan hidup yang sangat diberkati. This is a foundation of truth for your life. Ini adalah dasar kebenaran untuk kehidupan kalian. We must seek God's commands with our hearts. Kita harus mencari perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati kita. And as we do that, they will become jewels and gems in our lives. Pada saat kita melakukan itu akan menjadi permata emas yang indah di dalam hidup kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your instruction in your word that tells us the way that we are to walk in. And we Bapa kami bersyukur untuk pengajaran-pengajaran-Mu dan hukum-Mu yang memimpin kami. And we do not have to walk in the darkness that's around us. Kita tidak harus hidup di dunia yang gelap ini, But we can walk in the light of your word today. tetapi kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu hari ini. We pray that these scriptures will enter the hearts of those who have heard them. Kami berdoa kiranya firman Tuhan ini akan masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. And that they will take your word and they will study it and make it a part of their Christian walk. Dan mereka akan mengambil firman-Mu dan mempelajarinya dan akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kekristenan mereka. That they may shine forth your gospel wherever they go. Dan mereka akan bersinar, menyinarkan Injil-Mu dimanapun mereka pergi. And if they've never accepted you as their Lord and Savior, Bagi mereka yang belum mengenal-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, I pray that they will kneel down and receive you as their Lord and God. saya berdoa mereka akan berlutut dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidup mereka. Thank you for this opportunity to be together today. Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar bersama-sama hari ini. God bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. God bless you. Tuhan berkati. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house